Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buka halaman 121 Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman qala minas salafi Usallim Muhammad bin Ibnu Sirin wa Abu Abdurrahman As-Silmi wa Abul Ahwas wa Abu Ghalabah wa Ishaq bin Rahawih wa biman qala la yusallim Al-Hasan Al-Basri wa Sa'id bin Jubair wa Ibrahim An-Nakhai wa Yahya bin Wathab wa Ahmad. Jadi apakah ketika orang itu sujud tilawah perlu assalamualaikum? Di sini ulama ternyata berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup dengan duduk dan selesai. Ada yang mengatakan harus assalamualaikum. Jadi ulama berbeda pendapat. Wal hadtsani ayyasuda li tilawatin fis sholati fala yukabbiru lil ihram. Nah, pendapat yang kedua itu adalah dia melakukan sujud tilawah di dalam sholat maka tidak perlu takbir untuk ihram. Artinya ketika dia yasjudun langsung sujud saja, nggak usah Allahu Akbar. Walaupun kemudian saya menggunakan Allahu Akbar karena mengikuti pendapat yang pertama. Wa yustahabbu ayyukabbiru lisujudi wa la yarfa'u yadayhi wa yukabbiru liraf'i minas sujudi. Kemudian disunahkan ketika mau sujud menurut pendapat ini membaca Allahu Akbar dan tidak perlu mengangkat. Jadi yasjudun Allah nggak perlu. Ini mengangkat ini tidak disunahkan. Artinya langsung saja sujud. Kemudian takbir ketika berdiri dari sujud. Ketika berdiri lagi kemudian membaca takbir lagi. Hadza huwa as-shahih al-masyhur alladhi qaulahul jumhur. Ini pendapat yang sahih, yang masyhur dan pendapat dari para jumhurnya para ulama. Wa qala Abu Ali bin Abi Hurairah min ashabina la yukabbiru lis-sujudi wa la liraf'i. Pendapat dari Abu Ali bin Abi Hurairah bahwa tidak disunahkan takbir ketika sujud dan ketika bangun dari sujud. Wal ma'ruf al-awwal, pendapat yang ma'ruf itu pendapat yang pertama. Jadi walaupun di sini ada dua pendapat, tapi pendapat yang kemudian dipakai oleh ulama-ulama adalah pendapat yang pertama yang mengatakan sunnah ketika ketemu dengan ayat sajadah itu sujudnya dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Wa ammal adabu fi hay'ati sujudi wa tasbihi fa'ala ma taqaddama fi sujudi kharidas shalah illa annahu idza kana sajidu mi imaman fayambahi ayya alla yaturat tasbih. Kemudian hendaknya kalau dia memang menjadi imam itu sujudnya tidak terlalu lama. Jadi sujudnya secukupnya saja. Kemudian illa ayyu'allima min halil mu'minin annahum yu'athiruna tatwil, kecuali kalau memang di daerah panjenengan sujud tilawah itu terbiasa dengan lama. Kalau tradisinya lama maka boleh lama. Tapi kalau tidak mentradisi atau bahkan tradisinya sebentar maka sebagai imam yang bijaksana tidak boleh lama-lama. Jangan hendaknya lama-lama. Summa idza rafa'a minas sujudi qama wa la yajlisu lil istiraha bila khilafin. Kemudian ketika orang berbangun dari sujud maka hendaknya dia itu berdiri dan tidak duduk untuk istirahat. Artinya ngeten, bas sujud mboten kok duduk dulu baru berdiri, tapi sujud langsung berdiri. Paham ya? Di Allah sujud langsung berdiri. Bukan sujud duduk dulu kemudian baru berdiri seperti kita bangkit dari sujud. Tidak disunahkan duduk dulu, maksudnya begitu. Dan ini tidak ada khilaf. Wa hadhihi mas'alatun gharibatun qalla man nassu 'alaiha wa mimman nassu 'alaiha al-qadhi Husain wal Baghawi wa Rafi'i. Lah termasuk sebagian daripada yang membuat nas daripada hukum ini adalah Qadhi Husain, Imam Baghawi dan Imam Ar-Rafi'i.
Hadza bi khilafi sujudis shalah. Ini berbeda dengan sujud salat. Kalau sampeyan sujud salat mau berdiri, sunnahnya duduk dulu istirahat, duduk dulu, kemudian baru berdiri. Jadi seperti itu. Berbeda. Fa innal qaula sahih al-mansusa al-Syafi'i al-Mukhtar alladhi ja'at bihi al-hadis as-sahihati fil Bukhari wa ghairihi istihbabi jalsat al-istirahah aqibi sajdati as-saniyati min ar-rak'atil ula fi kulli sholawat wa min as-salisati fi ar-rubaiyati. Ini masalah duduk di antara duduk ketika mau bangkit dari sujud memang disunahkan itu ketika di sujud yang kedua daripada rakaat yang pertama itu. Jadi rakaat yang pertama, sujud yang kedua berdiri sunnah untuk duduk istirahat dulu. Nah, kemudian dan rakaat yang ketiga. Jadi kesunatan itu adalah di rakaat yang pertama dan di rakaat yang ketiga. Niki kalau di dalam sholat, walaupun ada yang mengatakan di semua rakaat. Summa idza rafa'a minas sajdati tilawah fala budda minal intisab qa'iman. Kalau sudah berdiri dari sujud tilawah, hendaknya dia bangkitnya itu dengan berdiri tegak sesempurna mungkin. Wal mustahabu idza tasabba qa'iman ayyaqra'a syai'an summa yarka' fa inna intisaba summa raka'a min ghairi qira'atin jaza. Misalnya ketika jenengan itu berdiri dari ruku, kemudian jenengan itu ruku, kemudian tanpa membaca doa-doa tertentu maka diperbolehkan. Faslun fil awqatil mukhtarah lil qiraah. Fasal yang menjelaskan tentang waktu yang terbaik untuk membaca Al-Qur'an. Iklam anna afdhalal qiraati maka nafis sholati. Jadi sebaik-baik waktu itu adalah ketika dalam keadaan sholat. Tidak ada yang lebih afdal membaca Quran daripada dalam keadaan sholat. Wa madhabu Syafi'i wa ghairihi anna tatwilal qiyami fi sholati afdalu min tatwilis sujudi. Menurut Imam Syafi'i, memperlama berdiri di dalam sholat itu lebih utama daripada memperlama sujud di dalam sholat. Jadi jenengan berdiri lama membaca beberapa ayat Quran, surat itu lebih afdal daripada jangan sujud dengan sangat lama sekali. Ini penting. Wa ammal qira'atu fi ghairi sholati fa afdaluha qira'atul lail. Dan sebaik-baik memperlama berdiri di dalam sholat itu adalah ketika sholat malam. Ini sebaik-baik memperlama ya sholat malam. Wa nisful akhiri minal laili afdalu minal awwal. Sholat di sepertiga malam terakhir itu lebih afdal daripada sholat di awal malam. Seperti itu. Wal qira'atu bainal maghrib wal isya mahbubatun. Baca Quran antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal qira'atu fin nahari fa afdaluha ba'da sholati subhi. Adapun membaca Quran yang paling afdal itu adalah ba'da subuh. Ini makanya nak panjenengan meh maos Quran kapan yang paling afdal di luar sholat, maka ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ini dua waktu yang hendaknya kita istiqomahkan. Wala karahiyata fil qira'ati fi waqti minal awqati li ma'nan fihi. Tidak ada kemakruhan membaca Quran di semua waktu yang terserah ingin kita lakukan. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Mu'an bin Rifa'ah an masyayikhihi annahum karahul qira'ah ba'dal asri. Ada pendapat dari Imam Dawud, dari Imam Ibnu Abi Dawud, dari Mu'an bin Rifa'ah dari gurunya bahwa membaca Quran mengkhususkan membaca Quran ba'da asar itu hukumnya makruh. Nah, niki pendapat itu boleh saja diikuti, boleh saja tidak. Tapi melihat pendapat jumhurnya tidak ada kemakruhan membaca Quran ba'da asar. Wa qalu huwa dirasatul yahudi. Kenapa? Karena ba'da asar itu adalah tradisinya orang Yahudi. Nah niki mengkhususkan ba'da asar itu adalah kebiasaan orang Yahudi.
fa ghairu maqbulin wala aswalah, dan itu tidak diterima di dalam syariat, dan tidak ada dalil khusus untuk menjelaskan masalah keutamaan ba'da asar membaca Al-Qur'an secara khusus. Wa yukhtaru minal ayyamil jum'ati wal itsnain wal khamis wa yaum Arafah. Kemudian dipilih, dianjurkan memperbanyak Quran di hari-hari yaitu Jumat, Senin, Kamis, dan di hari Arafah. Jumat, Senin, Kamis itu adalah 3 hari yang sangat dimahbub, dicintai untuk memperbanyak baca Quran, plus hari Arafah. Wa mal asyaril ashri al-akhir min Ramadan, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wal ashri al-awwali min Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa min asyhuri Ramadan, dan seluruh bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan dan hari-hari kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian faslun idza alal qari wa lam yadri ma ba'dal mawdi'il ladzi intaha ilaihi fa yafsa'ala anhu ghairu fa yanbaghi yata'addab bima ja'a Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai wa Bashir bin Abi Mas'ud radhiyallahu anhum. Ya, jadi nak saged maca Quran niku urut, nak saged. Nak jenengan lali, maka tanya kepada temannya yang ingat. Kemarin Qur'annya sampai mana ya? Itu kalau bisa tanya seperti itu. Qalu idza sa'ala ahadukum akhahu an ayatin falyaqra ma qablaha. Lah, nak jenengan sudah tanya, kemarin kita itu murojaahnya sampai mana ya ngajinya ya? Oh nganu, jenengan lali. Al-Baqarah ayat ayat 120, maka sunnahnya bacanya Al-Baqarah ayat 119. Jadi satu ayat sebelumnya. Jadi summa yaskutu, kemudian dia wala yaqulu kaifa kada wa kada fa innahu yaltabisu alaihi. Faslun idza aradta ayastadilla bi ayatin falahu ayyakula qala Allah ta'ala kada wa lahu ayyakula Allah ta'ala yaqulu kada wa la karahata fi syai'in min hadha huwa as-sahih al-mukhtar alladhi 'alaihi 'amalus salaf wal khulaf. Jadi kalau jenengan itu ingin mengatakan suatu kalimat itu adalah dari Al-Qur'an, maka adabnya itu ditambahi qalallahu ta'ala, atau dengan kalimat yaqulullahu ta'ala, atau dengan kalimat yang lain yang seakan-akan jangan sampai itu menjadi dianggap kalimatnya panjenengan. Seperti itu. Jadi jangan sampai itu dianggap seperti kalimat panjenengan. Sama hadis juga sama. Seperti itu. Kalau bukan hadis ya jangan dengan kalimat qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi disunah, bukan diadabkan membaca qalallahu ta'ala. Warwa Ibnu Abi Dawud an Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir at-tabi'i al-masyhur qala la taqulu innallaha ta'ala yaqul. Jangan mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan. Jangan menggunakan innallaha ta'ala yaqul. Jangan mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengatakan, tapi katakanlah Allah Ta'ala yaitu telah berkata. Jadi kalimatnya telah, bukan sedang berkata. Jadi jangan menggunakan pakai kata qala Allah Ta'ala, jangan innallaha ta'ala. Walakin qulu innallaha ta'ala qala. Tapi kalau ingin menggunakan kalimat innallaha, pakai kalimat qala. Yang penting niku jenengan tidak mengatakan yaqulu, zamannya present tense, yaitu zaman sedang, tapi pakailah kalimat qala, zaman past tense, yaitu zaman telah lampau. Yang penting qala Allah Ta'ala boleh, innallaha ta'ala qala boleh, yang penting niku. Karena itu adalah kalamnya Allah yang telah lalu, seperti itu. Wa hadzal ladzi ankarahu Mutarrif rahimahullah khilafan ma jabil Qur'an was sunnah. Wa fa'altuhu wa fa'ala as-sahabah wa man ba'dahum radhiyallahu anhum. Qala Allah Ta'ala wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Ada pendapat yang mengatakan enggak apa-apa menggunakan yaqulu, enggak apa-apa.
menggunakan kalimat sedang nggak apa-apa, karena menggunakan dalil ayat wallahu yaqulul haqqa wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabila. Ini tidak jadi masalah menurut pendapat tertentu, tapi menurut jumhur kita ikut jumhur gitu. Jadi kalau saya mengatakan kita ikut jumhur, ikut kebanyakan ulama yang kemudian umum itu menggunakan qaulullah ta'ala. Wa fi sahihil Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Di barang siapa ini juga dalil bahwa boleh menggunakan kalimat yaqulu, tidak harus qola. Dalilnya mana ini? Kanjeng Nabi itu pernah mencontohkan yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sedang berkata. Jadi ini dalil bahwasanya boleh menggunakan kalimat yaqulu. Kemudian lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Faqala Abu Talha ya Rasulullah innallaha ta'ala yaqul. Kemudian Abu Talha mengatakan, wahai Rasulullah, Allah itu sedang berkata. Kalau memang Abu Talha keliru, mestinya Rasulullah itu mengingatkan. Ternyata Rasulullah tidak mengingatkan. Artinya apa? Ya berarti boleh-boleh saja menggunakan yaqulu. Tapi kita ikut jumhur saja, Wa fi sahih an Masruq radhiyallahu anhu qultu qalat Aish li Aika Qultu li Aisyah radhiyallahu anha alam yakulillah ya ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin faqalat alam tasma' anna Allah ta'ala yaqul la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Aw lam tasma' anna Allah ta'ala yaqul wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Summa qalat fi hadzal hadis wa Allah ta'ala yaqul. So, lagi yang paling penting jenengan yakulnya nih gitu. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila rabbik. Balagh risalatah. Thumma qalas wallahu ta'ala yaqul qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Wa nadha'iru hadza fi kalamis salaf wal khalaf aktsaru min Jadi ayat-ayat dalil-dalil tadi itu dari dalil bahwa kalau kita ingin membaca Quran ayat tertentu di depan orang, itu boleh juga menggunakan kalimat Allah Ta'ala yaqulu, sedang berkata. Tapi yang paling jumhur itu adalah jangan pakai yaqulu, tapi pakai qola. Tapi kalau pakai yaqulu dosa dan mengikuti pendapat Bukhari Muslim itu tidak dosa. Faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bih. Dan ini perlu besok malam ada khataman. Fihi masailun, bagaimana adabnya kita khataman Quran? Yang pertama, al-ula fi waqti, waktunya kapan? Faqad taqaddama al-qari' wahdahu yustahabbu ayyakuna bis shalah. Jadi di pendapat yang pertama dianjurkan bagi orang yang mengadakan khataman, khatamnya pas sholat. Jadi khatamnya dilakukan ketika sholat. Wa annahu qila yustahabbu ayyakuna fi raq'ati sunnatil fajri. Ada pendapat mengatakan yang paling afdal dilakukan di 2 rakaat sholat fajar. Wa raq'atai sunnatil maghribi, dan 2 rakaat ba'da maghrib. Wa fi raq'atai fajri afdal. Ada pendapat mengatakan enggak, di antara keduanya tetap yang paling afdal adalah 2 rakaat, yaitu sebelum subuh. Ini di dalam hadis. Wa annahu yustahabbu ayyukhtima khatmatan fi awalin nahar wa fi daur. Lah, kalau mengkhatamkan di siang hari itu di dalam daur, di dalam suatu putaran. Wa yakhtimu khatmata ukhra fi fil akhir nahari fi daurin akhar. Wa amma man yakhtimu fi ghairi shalah wal jama'ah alladhi yakhtimuna mujtami'in wa yustahabbu an takuna awalan nahari aw fi awalal laili kama taqaddama awalun nahari afdalu inda ba'dil ulama. Nak jenengan pengin khataman di luar sholat, seperti besok pasti di luar sholat, maka lakukanlah ketika di awal siang atau awal malam. Jadi ba'da isya
atau ba'da subuh seperti itu. Jadi jangan terlalu malam, maksudnya beliau Imam Nawawi. Al-mas'alatu as-saniyatu yustahabu siyamu yaumil khatmi. Sunnahnya ketika khataman itu puasa. Illa ayyusadifa yauman nahasyar'u an siyamih. Kecuali kalau di hari-hari tertentu yang diharamkan untuk puasa, seperti tasyrik, Idul Adha, Idul Fitri. Waqat rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadih sahih anna Talhata Ibnu Musarrif wa Habib bin Abi Thabit wal Musayyib Ibnu Rafi at-Tabi'in al-Kufiyyin radhiyallahu anhum ajma'in kanu yusbihuna fil yaumi alladhi yakhtimuna fil Qur'an siyaman. Jadi para sahabat, para tabi'in itu ketika mereka mengadakan khataman, mereka berpuasa di hari khataman itu. Nah, seperti itu. Kalau besok nggak usah ya, kan sudah puasa gitu. Nah, al-mas'alus salisatu yustahabu hudur majlisil khatmil Quran istihbaban muta'akkidan. Menghadiri majelis khataman itu sebuah kesunatan yang sangat dianjurkan. Di sini kata istihbaban muta'akkidan. Istihbaban itu sudah banget, sudah sangat, apalagi muta'akkidan ditambahi tambah sangat lagi. Faqad thabata fi sahihaini anna Rasulullah SAW amara al-khuyyat bil khuruj yaumal 'id liyashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Bahkan Kanjeng Nabi niku lho, ana wong wedok haid niku disunnah, dianjurkan keluar di hari 'id itu untuk menyaksikan daripada kebaikan dan dakwah daripada orang muslim. 'Id saja keluar, apalagi khataman Quran. Wa rawa ad-Darimi wa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an fa idza arada yakhtim a'lam Ibnu Abbas fa yashhadu dzalik. Ya, diriwayatkan bahwa Imam Ibnu Abbas itu selalu mencari majelis khataman Quran. Jadi hidupnya niku khidmah. Khidmahnya ngapain? Nak jenengan khidmah nyaponi masjid, khidmah memuliakan kiai, khidmah memuliakan ulama. Niki khidmahnya apa beliau? Khidmahnya selalu muter di setiap hari mencari majelis khataman Quran. Makanya beliau hidupnya berkah. Kenapa? Karena selalu khidmah, menginfokan kalau ada majelis khataman Quran. Makanya kalau jenengan pengen jadi orang mulia seperti Imam Ibnu Abbas, anak turunnya top-top semuanya, maka jenengan coba khidmah. Kalau ada majelis khataman Quran, infokan, share. Insya Allah jenengan anak turunnya besok dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu metode khidmah yang belum pernah dilakukan ya, belum pernah dilakukan. Jadi seperti itu. Kalau ada majelis khataman, a'lama Ibnu Abbas wa yashhadu dzalik. Dia mengiklam, diumumkan bahwa besok di Masjid As-Sagaf, di Masjid Ar-Raudhah, di Masjid Bustanul Asyikin atau majlis maaf ya, itu akan ada khataman. Diumumkan, ini ku sunnah hukumnya. Jadi biasanya sebelum Jumatan ya. Sebelum Jumatan itu kalau di desa-desa setahu saya selalu diumumkan. Di desa-desa, hadirilah khataman Al-Qur'an. Nah, ini dianjurkan sekali menurut Imam Ibnu Abbas. Rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi sahihain bi isnadaini as-sahihaini an Qatadah at-Tabi'i al-Jalil sahibu Anas radhiyallahu anhu qala kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza khatama al-Qur'an jama'a lahu wa da'a. Anas bin Malik itu anaknya 100 second. Itu didoakan Rasulullah, Anas tak doakan semoga kamu berkah anaknya dan berkah rezekinya. Makanya beliau itu mudha'af ya. Jadi kalau yang lain panen setiap tahun 1 kali, beliau 2 kali. Kalau yang lain panen setahun 2 kali, beliau 4 kali. Jadi 2 kali lipatnya. Jadi karena didoakan Rasulullah. Sama anaknya banyak dan semuanya hafal Quran. Jadi karena didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin didoakan Rasulullah bagaimana? Ya kita baca sholawat. Karena ketika kita membaca sholawat 1 kali, kita didoakan 10 kali oleh Rasulullah. Ya insya Allah semua anak kita seperti putra-putranya Anas bin Malik, alim, soleh, hafal Quran. Nah ini
Wa rawa'i bi asanidihi as-sahihati 'anil Hakim bin Utaibah at-Tabi al-Jalil qala arsala ilayya Mujahid wa Uqdatu bin Lubabah faqala inna arsalna ilayka li anna aradna an nakhtimal Qur'an wa du'a mustajabun inda khatmil Qur'an. Kalau ada khataman, kumpulkan keluarga, kumpulkan masyarakat. Kemudian kenapa? Karena orang ketika hadir di majelis khataman Quran, doa tidak ada yang melebihi kemustajabahan daripada khataman Al-Quran. Makanya besok malam hadir, walaupun lewat live ya, lewat live hadir. Jadi jangan sampai tidak hadir seperti itu. Nah, kemudian wa fi ba'di riwayati sahihati annahu kana yuqalu inna rahmata tunzilu inda khatimatil Quran. Rahmatnya Allah itu digebreke, dibleke di mana ada majelis khataman Al-Quran. Wa rawa isnaduhu as-sahiha an Mujahid kanu yajtami'una 'inda khatmil Quran. Imam Mujahid kalau ada khataman Quran atau beliau sedang khataman Quran, keluarganya dikumpulkan, masyarakatnya dikumpulkan karena kemuliaan majelis khataman Al-Quran. Wa yaquluna tanzilur rahmah, dikatakan majelis khataman Quran itu akan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini masalah ngumpul-ngumpulnya ya, walaupun lewat internet karena masih ada corona, maka hendaknya hadir di majelis khataman Al-Quran. Ya, Habib Reza buat Zoom, buat aplikasi Google Meet. Nanti Ustaz Ali itu yang hadir di khataman Quran Al-Muslimin lewat metode online. Jadi jangan sampai mereka di rumah itu rugi karena nggak hadir di khataman Qur'annya Masjid Al-Muslimin. Al-mas'alatul rabi'atu yustahabbu du'a aqibal khatmi istihbaban muta'aqqidan. Dianjurkan ketika khatam Quran itu berdoa dengan doa, karena doa tersebut itu sangat dianjurkan sekali. Lima dzakarna fil mas'alatil lati qablaha. Ya, masalah keutamaannya telah kami sebutkan sebelumnya. Waru ad-Darimi bisnati an Humaid al-Arad dari yaitu Imam Ad-Darimi, sanadnya bersambung kepada Humaid al-Arad. Qol man qara'al Qur'an summa ta'ammana ala du'ai arba'atu alafi malakin. Katanya beliau, barang siapa orang yang mengadakan kumpul atau enggak kumpul, intinya mengadakan khataman Quran, maka doa orang yang mengadakan khataman Quran akan diijabai dan diamini 4.000 malaikat. 4.000 malaikat nih. Wa yambai ayyaluha fid du'a. Makanya ketika berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoa yang minta yang penting-penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'a fil umuril muhimmah, berdoa minta perkara-perkara yang penting, minta diberi husnul khotimah, minta diberi hatinya cinta kepada Rasulullah, minta diberi hatinya cinta kepada Ahlul Bait, kepada para nabi. Itu doa, itu hajat paling penting bagi kita. Baru kita minta dia beri hafal Quran, itu nomor sekian. Minta diberi hafal Quran itu nanti setelah kita minta diberi cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Ini harus urut, adabnya berdoa itu harus ada. Jenengan minta ya Allah hafal Quran, adabnya harus ada. Pertama minta diberi cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait, baru minta diberi hafal Quran. Ini adabnya berdoa. Wa ayyukasiru fi dzalika fi shuhail mu'minin, jangan lupa mendoakan untuk kebaikan orang muslim. Wa sulahu sultanihim, minta kebaikan untuk pemimpinnya. Niki wasairu ulati umurihim, dan seluruh para yaitu ulil amri kita, ya ulil amri kita, pemimpin RT RW. Wa qad rawa al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi bi isnadi anna Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu kana idza khatama al-Qur'an kana aktsaru du'a'i alal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa qad qala nahwu dzalika ghairuhu fayukhtaru lidda'i ad-da'wat al-jami'ah ka qauli. Ini dari Syekh Abdullah bin Mubarak. Itu kalau khataman Quran itu doanya panjang dan doanya pasti mengutamakan kepentingan muslimin muslimah. Jadi kalau berdoa itu pentingkan dulu urusan muslimin muslimah. Ini contoh doa, besok bisa dibaca Habib ya. Ini doa-doa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, halaman 129 atas. Wa yaftahu du'aahu wa yakhtamu biqauli alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ila akhirih. Jadi
ketika khataman Quran itu dianjurkan doanya diawali dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Niki yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah kelima, al-mas'alatu al-khamisatu yustahabbu idza faragha min al-khutbati ay yashra'a fi ukhra aqibal khutbah. Faqad istahabbahu salaf wal khalaf wa ihtaju fi hadis Anas khairul amal al-halu war rihlatu. Ya, al-halu war rihlatu qila wa ma huwa qala Al-Qur'an wa khutbah. Jadi maksudnya nggak besok. Jadi kalau baca Quran itu sudah khatam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah titik jangan shadaqaul adzim, tapi diulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim sampai 7 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Nah, ini namanya inilah yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Besok baca lagi sampai akhir, kemudian dimulai dari awal lagi. Ini sunnahnya menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesainya jangan di An-Nas atau Al-Fatihah, tapi diulang lagi, tambahi sedikit 7 ayat. 7 ayat. Terus di antara satu surat dengan yang lain mulai wadduha ini khilaf. Di dalam qiraah sab'ah itu khilaf. Ada yang Allahu Akbar baru wadduha, ada yang wadduha baru Allahu Akbar. Kalau di Al-Mu'ayyad pakainya wadduha dulu selesai baru Allahu Akbar. Jadi di antara sela surat itu tambahin Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini paham ya? Ini sunnahnya di dalam kitab yang lain, di dalam qiraah sab'ah. Nah, tapi khilaf ya. Dulu saya tuh pakainya Allahu Akbar dulu baru wadduha, kemudian diingatkan keliru katanya. Tapi betul keliru. Tradisinya itu adalah wadduha baru Allahu Akbar untuk di Al-Mu'ayyad. Al-babus sabihu fi adabi nas kulluhum ma'al Qur'an. Adabnya manusia terhadap Al-Qur'an. Sabata fi sahihi Muslim an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabi wa lirasuli wa li'aimat muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, yaitu kitab-kitabnya, rasulnya, kemudian pemimpin ulama-ulama daripada orang muslim. Dan seluruh siapapun itu adalah hendaknya memberikan nasihat dan didengarkan nasihatnya. Paham ya? Jadi jenengan tidak boleh menyepelekan nasihat orang lain, tidak boleh. Dari Allah, Quran, dari kitabnya, dari rasulnya. Jadi seperti itu. Qaulul ulama rahimahullah taala an-nasihatu li kitabillahi ta'ala ya al-iman bi anna kalamallahi ta'ala wa tanzila. Nah, kemudian kita wajib beriman bahwa Allah itu adalah punya kalam, yaitu kalamnya Allah itu Al-Quran, dan Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai kalamnya Allah. La yusyabbihu syai'un min kalamil khalqi, yang mana kalamnya Allah berupa Al-Quran tidak sama dengan kalamnya makhluk. Wa la yaqdiru ala mithlihil khalqi
dan tidak bisa orang itu meniru daripada Al-Qur'an. Mboten saged. Seperti yang ada di dalam Al-Qur'an wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Itu di dalam tafsir As-Sawi dikatakan kalau Anda bisa membuat 3 ayat saja, karena yang paling sedikit kan 3 ayat Al-Qur'an itu. Al-Ikhlas ya. Kalau bisa menghadirkan, maka hadirkan 3 ayat saja. Ternyata ditantang oleh ayat tersebut, tidak ada orang kafir yang bisa meniru kemuliaan dan keindahan bahasa Al-Qur'an. Masya Allah. Wal khusyuk summa ta'dim wa tilawatu haqqa tilawati. Jadi kalau baca Quran itu haqqa tilawati. Makanya ada pendapat kalau belajar itu wajib pakai metode tahqiq. Metode tahqiq ini kok nembe belajar itu benar-benar harus dijelas-jelaskan benar. Kalau tadi saya tidak belajar, bacanya biasa. Tapi kalau jenengan sedang belajar ke guru juga harus tegas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalau sedang belajar. Tapi ketika sudah tidak belajar jangan tahqiq, tartil ya. Tartil. Ngimami pakai tahqiq. Waduh, ini. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih mboten napa-napa, tapi tentu tidak terbiasa untuk daerah kita. Tidak terbiasa. Kita tartil biasanya di mana-mana di TV-TV setahu saya tartil. Tapi tahqiq mboten napa. Kalau belajar tahqiq biar benar-benar mantap. Wa tahsin. Kemudian belajar tahsin. Wal khusyuk indah. Jadi kalau sedang ngaji Quran harus khusyuk. Summa ta'dimu wa iqamatu hurufi fi tilawah. Hati-hati ketika baca Quran, hati-hati banget. Wadzab anhu lita'wili muharrifaini wa ta'arud dhahin. Hati-hati ketika membaca huruf-huruf yang double. Maksudnya ada iyyaka na'budu wa harus ada bedanya. Kalau nggak ada tasydidnya iyyaka na'budu harus jadi ada tekanannya. Untuk membedakan satu huruf dengan dua huruf. Hati-hati. Alhamdu, jangan alhamdu. Itu kalau alhamdu itu jelas 2 ketukan. Lamnya tidak tasydid. Hati-hati ketika baca Quran. Ada wa tasdiq bima fihi. Kemudian wal wuquf ma'ahkamih. Kalau berhenti, kalau la ya harus berhenti. Kemudian wa tafhimu ulumih, belajar ulumil Quran. Jadi nanti setelah khatam kitab apa ini tibian belajar ulumil Quran. Ini kan fi adabi hamalatil Quran, adab bagi orang yang menghafalkan Quran. Tapi jenengan belum belajar, perlu belajar yaitu ulumil Quran. Kitab Al-Itqan atau kitab apa? At-Tafsir wal Mufassirun atau kitabnya Imam Naisaburi itu. Atau kitabnya Jalaluddin As-Suyuti. Jadi belajar tentang ilmu hukum Al-Qur'an. Perlu belajar itu. Biar ketika baca Quran tidak ngawur ya. Kemudian wal'am bimuhkamih, berusaha mengamalkan hukum-hukum Quran. Jadi enggak hanya dibaca tapi berusaha. Kalau di sana arak haram ya, kemudian jangan ikut-ikutan minum arak. Berusaha menaati Al-Quran. Wa taslimu bimutasyabihi. Kemudian kalau ada ayat-ayat mutasyabihat pun mendel mawon, boten usah direk-direk debat. Alif lam mim apa maknanya itu? Ini kan mutasyabihat, boten usah direk-direk gitu. Bos pokoknya alif lam mim ini ayat yang kalau di dalam tafsir Jalalain wallahu a'lamu bimuradih. Allah itu yang lebih tahu makna daripada alif lam mim pun. Wa nashru ulumi, berusaha menyebarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Wa du'a ilaihi wa ila ma dzakarna min nasihati. Kalau ada ayat-ayat doa kemudian mengamini Rabbana hab lana min azwajina min nur. Itu tangannya diangkat. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu diangkat tangannya. Kemudian ini ketika baca Quran. Faslun ajma'al muslimuna ala wujubi ta'dhibil Quran al-aziz ala itlaqi wa tanzihi wa siyanatihi.
Wa ajma'u 'ala anna man jahada minhu harfan mimma ajma'a alaihi aw zada harfan lam yaqra' bihi ahadun wa huwa 'alimun bidzalika wa huwa kafir. Waduh, mati. Jadi kalau ada orang tahu bahwa itu ayat Quran, kalimatnya itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tahu itu, ditambahi sendiri Bismillahirrahmanirrahim, ditambahi sendiri, tahu kalau itu enggak benar. Kok dia itu sengaja, maka kafir hukumnya, karena dia telah merubah daripada salah satu yaitu usuluddin, yaitu Al-Qur'an. Al-Quran kan termasuk usuluddin, rukun iman yang wajib kita imani, dan kita nggak boleh merubah-rubah daripada isi Al-Quran. Lalu sampai jenengan tahu hukumnya, tahu haramnya, kok tetap merubah, hak kafir. Sama dengan sholat itu kalau jenengan nggak sholat gara-gara malas, nggak sampai kafir. Tapi kalau jenengan itu beriktikad bahwasanya sholat itu tidak wajib, dan ketidakwajiban i'tiqad jenengan itu adalah jenengan yakini, maka kafir kelasnya. Tidak boleh dimakamkan, tidak boleh disolati, tidak boleh dikafani, tidak boleh muliakan, tidak boleh dikubur di kuburannya orang muslim. Paham ya? Nah niki. Jadi termasuk Quran itu tidak boleh ditambah-tambahi, nggak boleh menambah-nambahi Quran, mengurangi Quran yang mboten asal dengan sengaja. Kalau nggak sengaja dosa, tapi kalau sengaja sampai kafir. Qala al-Imam Al-Hafidz Abu Fadl Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, i'lam anna man istakhaffa bil Qur'an aw bil mushaf aw bi syai'in minhu aw sabbahahuma aw jahada harfan minhu aw kadzdzaba bi syai'in mimma sarraha bihi fihi min hukmin aw khabarin aw asbata ma nafahu aw nafa ma asbatahu wa huwa 'alimun bidzalika aw syakka fi syai'in min dzalika fa huwa kafir bi ijma'il muslimin. Barang siapa satu dia itu kalau kita itu takut dengan Al-Quran, jadi nggak mau pakai Quran, saya nggak mau pakai Quran saya. Nah ini, atau atau menghina Al-Quran, atau jadi Quran apa sih ini, termasuk buatan Quran dong, mushafnya. Kalau Quran nanti kan khusus ya, tapi kalau mushaf di sini kan memang yaitu mushaf itu yang dicetak itu, yang nggak boleh megang kecuali suci, itu namanya mushaf. Nah, baik Qurannya atau mushafnya nggak boleh disepelekan. Jangan apa ini dibanting. Nah, ini kan bukan Quran kan di Lauhul Mahfuz, dibanting maka nggak boleh. Kemudian menghina satu huruf nggak boleh, atau berbohong atas isi Quran. Nggak ada ayat Quran itu. Tiba-tiba jenengan mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 300. Al-Baqarah cuma 286, 287 lah, khilaf itu. Nah, jenengan mengatakan lebih dari itu, atau di dalam surat di dalam surat Daud. Surat Daud, enggak ada surat Daud. Jenengan dakwah di depan masyarakat dibodoh-bodoh. Jenengan ngapusi biar karena biar tenan. Misalnya ngisi pengajian, delalah anak yang diakekoi itu namanya Daud, biar tuan rumahnya senang. Waduh, di dalam surat Daud, di karang-karang biar tuan rumahnya senang. Nah ini hukumnya tidak boleh. Atau menetapkan hukum yang tidak dilarang oleh Al-Quran. Di Quran itu nggak dilarang, jenengan melarangnya sendiri. Atau jenengan itu tidak melarang apa yang di dalam Al-Quran, atau ragu terhadap isi Al-Quran, apa benar sih ini, benar seperti ini kalimatnya, maka hukumnya kafir seperti itu. Jadi Quran ini termasuk usuluddin. Ingat ya, Quran itu usuluddin ya, bukan seperti hukum fikih. Kalau fikih jenengan nggak sepakat dengan satu pendapat, ada pendapat yang lain mungkin bisa. Tapi kalau Quran nggak boleh, harus sepakat, harus kita beriman kepada Al-Quran. Nggak ada khilaf itu, nggak ada khilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika idza jahata Taurat wal Injil. Begitu juga barang siapa orang yang menghina atau dia itu menyepelekan atau dia itu ingkar kepada Taurat dan Injil, au kutuballahil manzila, atau kitab-kitab Allah yang lain. Injil, suhuf nggak boleh tidak diimani.
au kafara biha au sabbaha au staqafa biha wa huwa kafir. Sama hukumnya kafir. Qala wa qad ajma'a al-muslimu wa qad ajma'a al-muslimuna ala anna al-Qur'an al-matluwa fi jamil aqdar al-maktuba fil mushaf alladhi bi aidil muslimina mimma jama'ahul dafatan minat awal alhamdulillah ila akhir Qur'an kalamullahi wa wahyul munazzal ala niyati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna jami'a ma fihi haqqun wa anna man naqasa minhu harfan qasdan lidzalika aw baddalahu bi harfin akhar makanahu aw zada fi harfan mimma lam yashtamil alaihi al-mushaf alladhi waqa'a alaihi wal jama'ah al-ijma' wa ajma'a alaihi annahu laysa bi Qur'an 'amidan li kulli hadza fa huwa kafir. Dikatakan barang siapa bahwa yang dibaca oleh orang muslim yang berupa cetakan yang tertulis dari awal alhamdulillahirabbil alamin sampai al-Anas yang yaitu di buku-buku itu adalah mushaf. Itu adalah mushaf yang tidak boleh kita menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Kemudian semua yang ada di dalamnya itu hak, benar. Kemudian tidak boleh mengurangi satu huruf pun, tidak boleh menambah satu huruf pun, tidak boleh dia itu kemudian menaruh Quran di bawah ijma ulama. Jadi nak naruh Quran, hati-hati. Ini Quran, ini kitab kuningnya di bawah. Ini Quran, ini hadisnya di bawah. Quran itu pokoknya paling tinggi Quran, bawahnya ya terjemahnya. Bawahnya baru tafsirnya, karena terjemah ini adalah juga hukumnya seperti Al-Quran. Artinya tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci. Kemudian bawahnya lagi baru ilmu hadis atau tauhid. Bawahnya baru fikih. Setelah fikih baru ilmu Arab yang lain. Baru setelah itu dipasang matematika, fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Paham ya? LKS itu paling bawah, Quran paling bawah lagi, komik paling bawah. Harus adabnya seperti itu. Jadi adabnya menaruh Quran paling atas Quran, bawahnya jangan menaruh Quran di atasnya Quran itu ada pulpen, jangan. Ini kalau di Hadramaut, Syekh tahu kalau di atas Qurannya itu ada pulpen, waduh itu pasti sudah kena itu, waduh. Atau mungkin sedang ngaji, nggak sengaja. Nah, ini Quran ini menaruh sesuatu di atas Quran, waduh itu sudah pasti dapat iqab yang sangat berat. Atau pulpen ditaruh di ini, nggak boleh di tengah Quran itu dikasih sebuah yang kira-kira akan merusak, kasih binting itu nggak boleh. Dikasih duding yang kira-kira duding itu merusak loh ya, merusak. Kalau kecil bintingnya kecil tipis, nggak merusak, mungkin boleh. Makanya kalau Quran itu kalau mau nengeri kasih kayak yang pink atau kuning gitu yang dibeli pembatas itu. Jadi hati-hati. Lah kalau orang menyepelekan Al-Quran, mengingkari Al-Quran, maka hukumnya kafir. Qala Abu Usman bin Al-Haddad Abu Usman bin Al-Haddad ya, jami'u man yang tahilu tauhid mutafaqahuna ala annal juhda bi harfin min al-Quran kafar. Para ulama ahli tauhid telah sepakat satu huruf dari Quran diingkari kafir. Waqad titafaqaha fuqaha'u ba'da bi'adati. Niki tadi saya tuh kitabnya ada harokatnya ini. Yang harokatnya bukan saya. Tapi keliru-keliru. Jadi saya agak bingung bacanya. Kan ada harokatnya yang harokati orang. Bi'adatin alastita berarti benih shin ba syubudil muqri ahad wa imatil muqriin al-mutasaddiqin biha ma'abni mujahid li qira'atihi wa iqra'ihi bi syawadin minal huruf mimma laysa fil mushaf wa aqadu alaihi liruju'an wa taubati minhu wa katabu fihi sijilan ashhada fihi ala nafsi fi majlisil wazir Abi Ali bin Maqalah sanatu salasin wa ishrina wa salasimiatin wa afta Abu Muhammad bin Abi Bakar fi man qala liswabi la'anallahu muallimak
wa ma 'allamaka qala aradtu siwal adab wa lam urid al-Qur'an. Qala yu'adibu qail qala wa amma man la'ana al-mushaf fa innahu yuqtal. Hadza akhiru kalamil qadi iyad rahimahullah taala. Jadi nanti kalau ada yang menghina Al-Qur'an lagi Ustaz Tovan. Jadi apa namanya? Orang itu kok menghina Al-Qur'an, menghina loh nggih. Orang Islam kok menghina Al-Qur'an, orang kafir menghina Al-Qur'an. Kemudian mendustakan Al-Qur'an, kecuali kalau dia nggak paham nih. Kalau dia nggak paham itu berbeda. Ini dia tahu ayatnya seperti itu, kemudian dia itu mengganti isi ayatnya misalnya, maka dia yuktal, boleh dibunuh, boleh dibunuh. Nah, tapi kalau nggak tahu jangan. Ada orang desa baca Qurannya keliru, Qurannya keliru, bunuh. Waduh, mati kabeh orang desa itu ya. Santri-santri baru tuh mati semua kalau gitu kan ya. Jadi kalau yang dimaksud di sini dia sudah tahu hukumnya, tahu isinya, tapi sengaja merubah, maka yuktal katanya. Karena nggak boleh, dia telah menodai agama. Kalau penista Al-Quran itu melanggar undang-undang 1 PNPS tahun 65, nggak boleh gitu. Kecuali kalau memang nggak tahu, maka sedikit ringan hukumannya. Kalau ada orang menghina Al-Quran, kok dia tahu Ustadz kok menghina Al-Quran, hukumannya berat, bisa sampai hukuman mati, Tapi kalau nggak tahu hukumnya, ya paling 1-2 tahun penjara. Ini kalau nggak tahu hukumnya. Karena memang harus hati-hati kita itu membaca kitabnya orang lah. Dan sama, jenengan membaca kitab Injil, jenengan membaca kitab Taurat, hati-hati. Karena mereka punya penafsiran sendiri. Jadi kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Niki harus hati-hati. Faslun wa yahrumu tafsiruhu bi ghairi ilm. Tidak boleh menafsiri Quran kalau bukan ahli tafsir. Kalau saya sering mengatakan kita enggak menafsiri, tapi hanya membaca tafsirannya ulama. Kalau menafsiri Quran memang bukan kelasnya, bukan pangkatnya. Kita baca kan, hanya baca. Ini kan kula mboten menyampaikan fatwa, hanya membaca saja, menerjemahkan begitu kan kalau bahasanya dengan itu. Kalau nanti yang bagian menafsiri, mensyarah itu biar ulama-ulama besar. Wal kalamu fi ma'anihi liman laisa min ahliha, atau berbicara tentang Quran sedangkan dia bukan ahli Quran. Nah niki wal hadis fi dzalika katsira, hadisnya banyak. Tengene tafsir apa? Marah labid li kasyfi ma'ani Quran dan Majid, Imam Nawawi menjelaskan man qala fil Quran bi ra'yih, barang siapa orang yang baca Quran kemudian ada manfasarul Quran, menafsiri Quran kemudian memahami dengan otaknya sendiri, dia bukan ahlinya. Ada yang kalimatnya fal yatabawa maq'adahu minan nar, fal ya'khud maq'adahu minan nar. Intinya ambillah tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Kita ikut Imam Ibnu Katsir ya, kita ikut Imam siapa itu? Sawi, kita ikut Imam Tobari, pun derek-derek para ulama sepuh. Kemudian wa amma tafsirul ulama fa jaizun hasanun, mengikuti pendapat ulama itu boleh dan bagus. Wal ijma' mun'aqidun alaih, dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Faman kana ahlan tafsir, karena mereka ahli tafsir, jami'an lil adawatil lati yu'rafu biha ma'nahu, mereka mengetahui isi daripada makna. Lah ini bahasa Arab aja enggak paham. Kulo nanti diundang di suatu organisasi mahasiswa, nanti kulo. Terus kemudian yang dibahas niku napa Ustaz? Yang dibahas itu Allah itu berapa? Allah itu berapa? Judulnya Allah itu ada atau tidak? Allah bertempat di mana? Allah itu berapa? Gara-gara ada kalimat inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an. Nahnu itu kalau saya buka di kamus Ustaz, itu kan maknanya jamak, banyak. Berarti Allah banyak dong. Ini ada organisasi seperti itu, ada dibahas itu. Wah ini yakin, Anda harus belajar ilmu balaghah dulu. Ilmu balaghah, ilmu mantek dulu. Nah ini biar paham. Enggak cukup bisa bahasa Arab, enggak cukup. Nah ini ada kalimat yang kadang-kadang maknanya jamak tapi maksudnya tunggal. Itu namanya ta'zimun li nafsih atau mu'azzimun li nafsih. Jadi menunjukkan keagungan Allah. Loh, saya sekarang tak tanya lagi Ustaz, Allah itu laki-laki atau perempuan? Kan di Quran kan jelas laki-laki pasti Allah itu. Qul huwallahu ahad. Huwa itu laki, mufrad mudzakkar. Berarti Allah laki-laki dong.
Oh, enggak begitu. Kenapa menggunakan kalimat huwa? Katanya para ulama ahli balaghah itu adalah karena huwa itu identik dengan kemuliaan, keagungan. Maka karena Allah itu zat yang agung, menggunakan kalimat huwa di dalam ilmu balaghah seperti itu. Maka hati-hati ketika kita memaknai Al-Qur'an. Kemudian huwa la ma'ala dzunnihi al-murad. Fasarahu ila in kana mimma yudriku bil ijtihad kal ma'ani wal ahkam al jaliyati wal khafiyati wal umum wal khusus wal irab wa ghairi dzalika wa in kana mimma la yudriku bil ijtihad kal umuri allati tariquha an-naqlu wa tafsirul al-fati al-lughawiyati fala yajuzu lahul kalam fihi illa bi naqli sahihin min jihadil mu'tamidina min ahli. Pokoknya paling penak ngeten. Nak jenengan pengen memahami isi Quran, itu saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, jenengan pun tumbas terjemah Sahih Bukhari, tumbas terjemah Sahih Bukhari keliru. Tafsir Ibnu Katsir, beli terjemah tafsir Ibnu Katsir, beli terjemah tafsir Baghawi, beli terjemah tafsir apa itu, yaitu ya kalau pengen tafsir yang khilafiyah madhab itu tafsir Zadul Masir atau tafsir An-Nukat wal Uyun karya Imam Mawardi, atau jenengan beli kalau pengen psikolog itu ya tafsir Tobari terjemahnya kalau memang tidak bisa bahasa Arab. Tuh bahasa lawan. Tafsir Marrohi boleh, tapi jangan pakai tafsir-tafsir yang modern. Tafsirnya ulama zaman sekarang ulama betul merekomendasi sama sekali. Saya kalau ada mahasiswa kok pakai rujukan tafsir yang modern karya ulama-ulama baru-baru ini, kalau betul terima. Harus tafsir yang salaf, harus yang benar-benar salaf. Ente punya sanadnya. Artinya apa? Saya sebagai dosen, saya sebagai guru itu punya sanadnya sampai kepada pengarang tafsir. Kan kita bertanggung jawab. Oh, enggak sembarangan. Misalnya jenengan mengajar di suatu perguruan tinggi, wah delalah ngajar tafsir. Sampai pakai rujukan tafsirnya Marrohi. Nah jenengan nggak punya sanadnya ya jangan pakai Marrohi, karena nggak punya sanadnya. Maksudnya jenengan sebagai guru itu loh, jangan ngajar Marrohi kalau nggak punya sanadnya tafsir Marrohi. Kalau kulo disuruh coba Ustaz sanadnya tafsir Al-Misbah, kulo betul gak ada tafsir sanadnya, maka saya nggak ngajar tafsir Al-Misbah. Kalau tafsir yang lain, Jalalain, tafsir Munir, tafsir Marrohi, insya Allah punya sanadnya, sanad yang bersambung kepada pengarang tafsirnya. Dan saya karena punya sanadnya maka berani ngajar tafsir tersebut. Nah kalau saya mengajarkan suatu ilmu yang saya tidak punya sanadnya, maka tidak boleh. Maka benar-benar tak pilih itu. Kenapa kok nggak mau pakai tafsir modern? Itu alasannya, harus punya sanad ketika mengajar, harus punya sanad ilmu yang jelas. Seperti itu. Misalnya pakai tafsir Tobari, ya saya harus punya sanad Tobari. Inilah kehati-hatian ilmiah seperti itu. Tidak sembarangan kemudian pakai rujukan Al-Mustadrak Imam Hakim, pakai rujukan Fathul Qadir li Syaukani. Ternyata gurunya nggak punya sanad ilmu yang bersambung kepada sana, seperti itu. Biasanya kalau di Hadramaut itu di akhir belajar, seperti saya ketika mau pulang, delalah itu ketika mau pulang, delalah itu apa? Syekh Ba'atiyah, ada Habib-Habib buahnya itu saya lupa namanya itu. Buahnya Habib-Habib kumpul. Itu kemudian ada salah satu Habib ceritanya begini. Jadi semua santri suruh keluar. Delalah itu setelah keluar semua santri ditutup, keluar dereng sempat medal. Tinggal ulama-ulama toh di dalam rumahnya Syekh Ba'atiyah. Kemudian ada salah satu habib besar, Munsib, tahu Munsib ya? Munsib itu ketuanya para habaib, apa ya? Di sini Munsib teman. Munsib itu ketuanya Habib marga apa? Itu minta dikasih sanadnya beliau. Dan yang lain juga ngasih sanad. Akhirnya apa? Syekh Ba'atiyah memberikan semua sanadnya dari 7 gurunya beliau. Kemudian Habib B memberi sanadnya, semua C semua memberi sanad kepada seluruh yang hadir di majelis tersebut. Ini apa namanya, delalah ketika itu kalau nggak salah 2 hari sebelum pulang. Jadi nggak usah minta, sudah dikasih. Pada suatu ketika juga pernah Habib Salim Asyatiri berkumpul dengan Habib Zain bin Semit sebelum meninggal, berkumpul dengan Habib Umar bin Hafid, berkumpul dengan Habib siapa itu Ali Masyhur, berkumpul dengan Habib Abu Bakar Al-Atini, berkumpul dalam satu majlis. Kemudian beliau mengijazahkan semua sanadnya kepada hadirin di sana. Itu pernah. Nah, momen-momen seperti itu sangat jarang sekali terjadi. Makanya ketika
ada kegiatan seperti di Semarang kemarin di Semarang, di Semarang yang Habib Umar itu, maka jangan sampai tidak hadir jenengan. Kalau ada ulama kok mengatakan akan saya beri sanad, jangan sampai tidak hadir. Utamakan majelis yang ngasih sanad ilmu. Dan ada 3 majelis A, B, C. Yang satu kemudian mengumumkan akan dikasih sanad. Utamakan yang ngasih sanad tadi, yang jelas gurunya. Yang jelas gurunya. Ada pengajian Sahih Bukhari di masjid apa itu Riyadh, hadir di sana, minta sanadnya Sahih Al-Bukhari kan begitu. Di sana kan dibacakan sanadnya. Jadi harus jelas guru kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summal mufassiruna bi ru'yihim min ghairi dalil sahihun aqsam minhum man yahtaju bi ayatin ala tashihi madhhabihi wa taqwiyati khadirihi ma'a annahu la yaglibu ala dhunni anna dhalika huwa al-murad bil ayah wa inna ma yaqsadu dhuhur ala khasmi wa minhum man yasud ad-du'a ila khair wa yahtaju bi ayatin min ghairi ayadhara lahu dalalatun lima qalahu wa minhum man yufassiru al-fadhuhu al-arabiyata min ghairi wuqufin ala ma'aniha inda ahliha wa hiya mimma la yukhadu illa bis-sima'i min ahli al-arabiyah wa ahli tafsir wa kabayani ma'na al-lafz wa irabiha wa ma fiha min al-hadfi wal ikhtisari wal idmari wal haqiqati wal majazi wal umumi wal khususi wal bayani wa taqdimi wa ta'khiri wa ghairi dzalika mimma huwa khilafud dhahir. Nah niki. Jadi di dalam kitab ini hendaknya kalau kita ingin memahami isi daripada Al-Qur'an itu yang bertanya kepada ahli Qur'an, bertanya kepada pakarnya. Jangan sampai kita memaknai kalimat-kalimat yang masih mujmal kemudian kita pahami sendiri. Di Quran itu yang haram itu cuma 4 tok. Selain 4 ini enggak haram. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Berarti yang haram itu cuma 4 tok. Yang pertama babi, yang kedua darah, yang ketiga itu adalah sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah, yang keempat itu adalah bangkai. Selain 4 ini berarti halal. Ini ada yang menyimpulkan seperti itu. Berarti apa? Kalau ustadznya itu disembelih pakai baca bismillah berarti halal. Gini apa gini? Ustadznya bilang katanya kalau enggak selain 4 itu katanya halal. Berarti ustadz kalau disembelih pakai bismillah karena selain 4 tadi maka hukum ustadz disate hukumnya halal. Gitu. Nauzubillah, ini harus hati-hati. Wala yakfi ma'adzalika ma'rifatil arabiyyati wahda. Minimal paham bahasa Arab lah, minimal paham bahasa Arab. Bal la budda ma'aha min ma'rifati maqalahu ahli tafsir fiha. Ya, yang kedua harus paham kalimatnya ahli tafsir. Faqad yakununa mujtami'ina ala tarkiz zahir. Jangan mengambil makna secara zahir. Niki, jangan mengambil makna secara zahir, bahaya. Kalimat terjemahnya begini, oh berarti tafsirnya begini, oh bahaya seperti itu. Aw ala iradatil khusus, atau memahami daripada keinginan secara khusus. Awil idmani wa ghairi dzalik, atau jenengan memahami wah ini kalimatnya hu dhamirhu kembali ke sini. Mau pahami sendiri, maka enggak boleh. Kalau ingin memahami dhamir hu ini kemana, maka harus pakai tafsirnya para ulama. Karena yang tahu tafsir itu ya para ulama. Jadi kalau kalimat dhamir alaihi, ini kemana sih dhamirnya? Jangan memperkirakan seperti baca kitab, tapi harus kembali kepada para ulama. Karena kalau keliru dosa. Mimma huwa khilaful zahir kama idza kana al-lafdhu mushtarikan baina ma'anin fa'alima fi mawdi'i anna al-murada ihdal ma'ani summa fassara kullama ja'a bihi fa hadza kulluhu tafsiru bir-ra'yi wa huwa haram. Tafsir bir-ra'yi itu hukumnya haram. Paham ya? Tafsir dengan pendapat sendiri haram hukumnya. Apalagi tafsir hermeneutika. Tafsir dengan kalimat tekstual hermeneutika yang kemarin sempat diperdebatkan ketika tahun 2000 ketika ada penista Al-Qur'an itu, geger penista Al-Qur'an itu pro kontra, maka jangan menggunakan tafsir yaitu kecuali menggunakan tafsirnya para ulama.
ulama. Pokoknya gunakanlah tafsirnya para ulama yang kemudian telah menjadi orang yang ahli di dalam tafsir, jangan menafsiri sendiri. Semoga kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk bab 10 halaman 165 sampai akhir bab 10 nanti akan saya, karena ini bukan masuk kepada adab tapi makna per huruf, maksudnya Abu Sa'id itu siapa sih, itu bab 10. Kemudian Imam Ghazali siapa, itu bab 10. Nanti akan saya buat rekamannya ya. Untuk bab 10 kita nggak di sini, kemudian besok mungkin akan diliburkan. Kemudian ini kurang sekitar 15 halaman, nanti hari Kamis kita khatam. Besok dengan fokus untuk ikut untuk khataman. Hari Kamis kita khataman kitab Ad-Dibyan insya Allah. Semoga kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Semoga penyakit corona segera diangkat oleh Allah menjadi penyakit yang memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah yaqbalu ta'alina wa yakum futuhal arifin wa faqihna wa yakum fiddin wa alimna wa yakum ka'amil wa dinna wa yakum ila sawa sabil wa ja'alna wa yakum ulama atqiya ujaba sulaha. Anna Allah yaghfir lana wa lakum wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa azwajina wa azwajikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in man amara hadzal masjid. Anna Allah yataqabbal salatana siyamana qiyamana ruku'ana sujudana wa du'ana wa yaj'aluhu muqarriban ila jannatin na'im wa yaj'aluhu khalisan ila wajhil karim wa yaj'aluna min ahli khair wa yaj'aluna min ahli jannah wa yaj'aluna min ahli ilm wa yaj'aluna min ahli qur'an. Anna Allah yaqdi hajatana kullaha ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Anna Allah yadfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba min biladina Indonesia khassah wa min buldani muslimina 'amma wa yarzuqna wa iyyakum husnal khatimah 'indal maut ba'da tul umur fi ta'dil wal dawa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.